Oke, pada video kali ini akan membahas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia serta bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan fondasi penting untuk suatu kemajuan bangsa. Namun dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami salah satu tantangan pendidikan, yaitu ketimbangan akses pendidikan. Di kota besar, anak-anak belajar menggunakan gadget, ruang kelas yang nyaman, buku, lalu guru yang berkualitas. Tapi di pelosok, anak-anak harus jalan berjam-jam menuju sekolah, fasilitas buku yang kurang, lalu ruang kelas yang bahkan hampir roboh, dan guru yang masih sangat kurang. Nah, tapi permasalahannya bukan hanya itu, teman-teman. Pandemi COVID-19 jadi pukulan besar terhadap sektor pendidikan. Sekolah ditutup, pembelajaran dipaksa pindah ke online. Tapi sayangnya tidak semua siswa mempunyai akses internet atau gadget. Akibatnya banyak siswa yang tertinggal dan terjadilah learning loss. Nggak cuma itu saja, kompetensi siswa berdasarkan hasil survei PISA yang menunjukkan bahwa literasi di negara Indonesia sangat lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Meskipun itu, dalam hal membaca menunjukkan bahwa hasil OECD yang sebanyak 487 siswa. Mungkin berikut ini data-datanya. Terus yang gak kalah mirisnya, guru honorer di Indonesia sangat memprihatinkan. Mereka dibayar dengan gaji yang minim, bahkan jauh dari kata layak. Dan kurangnya pelatihan terhadap guru tersebut. Padahal guru merupakan kunci dari kualitas pendidikan Indonesia. Dan yang masih jadi permasalahan banyak orang, tentu saja biaya pendidikan. Sekolah negeri emang gratis sih, tapi biaya buku, seragam, dan kegiatan sekolah lainnya tetap terasa berat kan? Di jenjang kuliah, nominal UKT yang kadang gak masuk akal, mengakibatkan banyak mahasiswa sering demo ke kampus. Tapi nggak semua perubahan itu buruk kok. Sekarang belajar juga bisa di mana aja, tinggal buka Ruang Guru, Zenius, atau YouTube. Dan sekarang juga cara belajar itu sudah semakin berkembang, tidak cuma di kelas, namun ada gabungan antara online dan offline, yaitu bisa disebut hybrid learning. Dan juga ada kurikulum merdeka yang sekarang jauh lebih bebas belajarnya dan memfokuskan diri ke perkembangan karakter dari proyek-proyek di profil pelajar Pancasila. Dan dengan adanya tren siswa yang sekarang gak cuma berfokus pada akademik, tapi juga mereka mulai tertarik untuk mengasah skill mereka dengan mengikuti kelas keterampilan seperti bahasa, coding, bisnis, desain, atau dan lain sebagainya. Nah, hal yang sini mulai diperhatikan mengenai isu kesehatan mental yang marak disuarakan oleh kampus, sekolah, melalui media sosial, ataupun melalui bimbingan konseling mereka. Nah, untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu pemerintah telah membuat langkah-langkah strategis seperti membuat kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih terhadap sekolah maupun guru. Yang guru juga telah memberikan tugas-tugas proyek atau proyek-proyek nyata terhadap siswanya sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, guru-guru juga telah memberikan tugas-tugas proyek, yaitu profil pelajar Pancasila. Bukan cuma itu aja, pemerintah juga lebih meningkatkan jumlah dan kualitas guru melalui program skema PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan akhirnya banyak guru honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan penghasilan lebih layak. Program pelatihan dan pendidikan profesi guru juga lebih ditingkatkan agar menghasilkan guru dengan SDM yang lebih kompeten dan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Di sisi lain, bantuan untuk siswa yang keluarganya kurang mampu terus disalurkan melalui program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar. Tentunya bantuan ini sangat membantu untuk menutupi biaya sekolah, supaya tidak ada lagi anak yang terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi. Nah, dan juga pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas yang utama. Sekolah-sekolah di daerah 3T dibangun dan diperbaiki dengan penambahan koneksi internet dan juga penyediaan fasilitas digital yang memadai untuk pembelajaran yang lebih merata. Tapi semua perubahan bukan hanya dari atas. Kita juga bisa punya peran sebagai mahasiswa, masyarakat, komunitas, bahkan individu pun bisa jadi bagian dari solusi. Nah,
Lalu solusi kita sebagai mahasiswa tuh kayak gimana sih? Nah, sebagai agent of change, kita bisa nih mengikuti relawan mengajar seperti contohnya itu kita ikut Gerakan Indonesia Mengajar atau kita buat kelas inspirasi di lingkungan sekitar. Tapi bukan hanya itu, teman-teman. Kita juga bisa nih kayak berbagi ilmu dan pengalaman kita melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus menghargai peran guru dan dosen di Indonesia. Kita bisa berdonasi perlengkapan sekolah untuk berkontribusi kepada dunia pendidikan masa depan. Dan yang gak kalah penting, mulai dari diri sendiri dengan semangat belajar, saling membantu, dan peduli terhadap sisi pendidikan. Siapa tahu, itu awal dari perubahan yang besar. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Jadi kalau kita ambil sekecil apapun bagiannya, perubahan bisa terjadi. Yuk, kita jadi bagian dari solusinya.